Deni Agustian. Sejarah perkembangan hadis pada masa prakodifikasi. Sejarah perkembangan hadis merupakan bagian tak terpisahkan dari hasanah pengetahuan dari umatnya mengetahui berbagai hal, latar belakang, kondisi, serta situasi saat hadis ini lahir. Sejarah perkembangan ini memasuki dimensi yang kompleks dalam penyebarannya. Dimulai masa kehidupan Rasulullah SAW, para sahabat tabi'in secara perkembangan hadis ini sedikit banyak telah memberikan pengaruh pemikiran dan peradaban Islam. Hadis pada masa Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, hadis belum mendapatkan perhatian sepenuhnya sebagaimana Al-Quran, sehingga sejarah perkembangan kodifikasi hadis lebih lamban dibandingkan sejarah kodifikasi Al-Quran. Penulisan hadis pada masa Rasulullah secara umum masih dilarang, meskipun para sahabat sangat memerlukan petunjuk-petunjuk dan bimbingan pada Rasulullah SAW. Adapun larangan-larangan penulisan hadis, yang pertama, memelihara hadis tidak bercampur dengan Al-Quran. Yang kedua, larangan menulis hadis ini bersifat umum, sedangkan perizinan menulis hadis bersifat khusus. Maksudnya ini orang yang mempunyai keahlian diperbolehkan. Dan yang ketiga, larangan menulisan hadis ditujukan kepada orang yang lebih kuat menghafalnya, sedangkan perizinan menulis ditujukan kepada orang yang kurang kuat menghafalnya, seperti sahabat Abu Syah. Metode pengajaran hadis oleh Rasulullah SAW. Secara verbal, perhatikan para sahabat terhadap hadis sangat tinggi, terutama di berbagai majelis tempat Nabi menyampaikan risalah Islamiyah secara verbal melalui lesan beliau, seperti dalam majelis-majelis ketika di masjid, halaqah ilmu, pengajian umum, khutbah, ketika didatangi oleh sahabat untuk meminta fatwa, dan di tempat-tempat yang dijanjikan Rasulullah SAW. Secara tertulis, Rasulullah mengajarkan hadis secara tertulis melalui utusan untuk mengirim surat-surat ke daerah kekuasaan. Disebut bahwa beliau mengirim utusan ke raja Heraklius, Kisra, Mukaukis, Yaman, Habsyah, Yamama, dan Bahrain untuk mengajak mereka masuk Islam. Beliau melengkapi surat ini dengan membuat cincin yang di atas bertulisan Muhammad Rasulullah. Secara praktis terjadi pada Rasulullah sendiri, kemudian dijelaskan hukumnya kepada sahabat, kemudian para sahabat menyampaikan kepada yang lain. Misalnya, suatu ketika Nabi melewati perdagangan, maka dalam karung beliau memasukkan tangan beliau yang ternyata basah. Lantas beliau bersabda, "Tidak tergolong umatku manusia yang menipu." Hadis riwayat Ahmad. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu hadis pada masa Khulafaur Rasyidin dan Tabi'in. Pada periode Khulafaur Rasyidin, periwayatan hadis lebih diperketat. Penyampaiannya lebih dilakukan secara lisan dan jika diperlukan saja. Dan ketika muncul orang murtad, munafik, para sahabat berusaha menjaga kemurnian hadis. Tindakan antisipasi terhadap pemalsuan hadis dilakukan dengan membatasi periwayatannya. Dan pada era tabi'in, sunnah diperketat tidak jauh berbeda pada era sahabat. Namun, pada masa kini, Al-Quran telah dikodifikasi dan dipersebarluaskan ke seluruh negeri Islam. Maka, tabi'in dapat memperfokuskan diri dan mempelajari sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad dan para sahabat. Banyak kemudahan yang diperoleh oleh tabi'in karena sahabat Nabi Muhammad telah tersebarluaskan ke seluruh penjuru dunia Islam.
Kesimpulannya adalah, sejarah perkembangan hadis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hasanah pengetahuan. Darinya, umat mengetahui latar belakang, kondisi, serta situasi saat hadis lahir. Dan pada masa Rasulullah, hadis belum dapat diperhatikan sepenuhnya seperti Al-Quran. Penulisan hadis pada masa Nabi dilarang dengan tujuan untuk menjaga kemurnian hadis agar tidak dicampur dengan Al-Quran. Pada masa Khulafaur Rasyidin, periwayatan hadis dilarang dan dilakukan secara lisan. Dan pada masa tabi'in, periwayatan hadis berkembang luas dan para tabi'in fokus mempelajari sunnah dari para sahabat. 2 hours later. Sekian presentasi dari kami. Maaf bila ada kesalahan yang kami buat. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.